hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaannya dan azabnya yang pedih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi alasan penulis menyampaikan 10 pembatal Islam karena 10 pembatal ini yang paling besar bahayanya. Karena paling banyak terjadi, paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi. Jadi bukan karena pembatasan, karena sudah Anda jelaskan di awal-awal pembahasan Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu banyak sekali, tidak hanya 10. Kenapa penulis hanya menyebut 10? Karena 10 ini yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi. Ya, jadi bukan pembatasan karena banyak terjadi dan paling berbahaya. Oleh karenanya, ya hendaknya kita khawatir, ya kita takut, kita waspada, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Contohilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam salah satu doanya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ada faedah yang penting di sini, ya. Peribadatan kepada berhala ini sangat jelas. Dan kita tahu persis siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi enggak mungkin Nabi Ibrahim akan menyembah berhala. Siapa yang menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim. Jadi tidak mungkin Nabi Ibrahim akan menyembah berhala. Namun beliau tetap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dan juga anak cucunya dari menyembah berhala. Dan beliau sebutkan alasannya. Apa alasannya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Jadi kalau dosa itu sudah tersebar, kemudian dilakukan oleh banyak orang, dikhawatirkan kita akan ikut melakukannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melakukannya, tidak ada yang mengingkarinya. Karena sudah dilakukan oleh semua orang. Bahkan mungkin orang mendukung kita. Orang mengajak kita untuk melakukannya. Karena sudah banyak orang yang melakukannya. Walaupun itu jelas-jelas dosa kesyirikan. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak orang yang menyembah berhala. Dan beliau khawatir, ya, dengan banyaknya orang yang menyembah berhala. Kalau ada orang yang menyembah berhala, maka dia tidak akan diingkari. Bahkan dia didukung dan disuruh untuk menyembah berhala. Ya, dan ini mungkin kita rasakan, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian kita tidak melakukannya. Cuman karena satu kampung melakukannya, terkadang kita merasa, jangan-jangan kita yang keliru. Ya atau tidak? Jangan-jangan kita yang salah.
Masalahnya hanya anak tok yang tidak melakukannya, sementara banyak masyarakat melakukannya. Ya, ini bahaya kebid'ahan atau kesyirikan kalau sudah dilakukan oleh banyak orang. Jadi kita selalu berhati-hati jangan sampai kita jatuh di dalamnya, jatuh dalam kesyirikan. Walaupun perkara syirik itu sangat jelas, tapi kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari kesyirikan. Summa bayyana Syekh anna hadhihi an-nawaqid kullaha min a'zami ma yakunu khataran wa syarran. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya seluruh pembatal-pembatal ini sangat berbahaya, wa aksar ma yakunu wuqu'an, dan sering terjadi, banyak dilakukan oleh manusia, la siyama fi hadhil azman al-mukhifah, lebih-lebih lagi di zaman yang menakutkan ini, di zaman kita. Kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak yang melakukannya, apalagi di zaman kita ini. Ya rahmukallah. Di zaman kita ini, zaman yang sangat menakutkan. Wa yajibu 'alal muslim an-nasih li nafsihi ay yahzaraha wa yata'allamaha. Maka wajib bagi setiap muslim yang tulus untuk berhati-hati terhadapnya dan mempelajarinya. Tujuannya supaya dia bisa menjauhinya, wa yuhadzir minha, dan memperingatkan orang lain darinya. Jadi syirik kita berusaha untuk mengetahuinya. Apa perkataan sahabat Huzaifah? Sahabat Huzaifah pernah berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan ay yaqa'u fihi au ayudrikani. Dahulu ya, sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir terjerumus di dalamnya. Betapa banyak orang yang tidak tahu keburukan kemudian dia terjerumus di dalamnya. Betapa banyak orang yang tidak tahu kesyirikan kemudian dia terjerumus di dalamnya. Jadi mengetahui kebaikan untuk diamalkan, mengetahui keburukan untuk ditinggalkan. Wa bididdiha tatabayyanul asya'. Kata seorang penyair, dengan lawannya maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Antum tahu tauhid, antum juga tahu syirik. Antum tahu sunnah, antum juga tahu bid'ah. Antum tahu perkara-perkara yang baik, antum juga tahu perkara-perkara yang buruk. Dengan begitu, maka ilmu antum semakin sempurna, semakin jelas segala sesuatu. Wa yakhafa minha ala nafsi, hendaknya dia mengkhawatirkan dirinya jangan sampai dia jatuh dalam pembatal-pembatal ini. Wala ya'man makrallah, dan jangan dia merasa aman dari makar Allah. Jangan pernah kita merasa aman dari makar Allah. Oh, enggak mungkin saya tinggal di dekat pondok, ya, enggak mungkin saya jatuh dalam kesyirikan, enggak mungkin. Kemudian dia bermalas-malasan belajar tauhid. Masa sih saya jatuh dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Kita melihat iblis laknatullah alaihi. Iblis laknatullah alaihi itu dulu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis enggak pernah bermaksiat. Bahkan iblis itu gurunya para malaikat. Muallim al-malaikah. Gurunya para malaikat. Dulu yang sering nyampaikan kajian ya iblis. Ya, santri-santrinya para malaikat. Tapi lihat, ya, iblis diusir dari surga karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam.
Wa id qulna, gimana ayatnya? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Kemudian para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk golongan kafir. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kata iblis, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau menciptakannya dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Jadi jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Fa innal qulub baina isba'ain min asabi'ir rahman subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati sesuai kehendaknya. Idza syaa ayyuqima qalban aqamahu. Jika Allah menghendaki meluruskan hatinya, maka Allah akan meluruskannya. Wa idza syaa ayyuzigha qalban azaghahu. Dan jika Allah menghendaki menyelewengkan hati, memalingkan hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik hatta nalqaq. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu sampai kami bertemu denganmu. Ini terus kita baca, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agamanya, di atas tauhid, ya, di atas iman. Ana jadi ingat ya para jamaah, dulu ada mahasiswa Madinah ya, orang luar, pinter dia. Muridnya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi. Ketika dia tes S2 di Madinah, dia tidak diterima. Kemudian dia tes di Iran sana, dia keterima. Kemudian dia minta izin sama Syekh untuk lanjut S2 di sana, tapi Syekh tidak izinkan. Cuman kata dia, ya Syekh, insya Allah saya tidak terpengaruh dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Saya paham akidah Ahlus Sunnah, saya paham subhat-subhat mereka. Ya, dia ngeyel, kemudian dia tetap berangkat ke sana. Apa yang terjadi? Dia berubah para jemaah. Ya, dia jadi berubah. Jadi antum jangan, oh saya sudah kuat akidahnya, gak apa-apa saya dengar subhat, gak apa-apa. Ya, jangan, subhat itu kuat, menyambar-nyambar, sementara hati manusia lemah. Ya, antum lihat potongan-potongan video, ya, ustadz-ustadz yang menyampaikan subhat, kemudian antum, benar juga ya yang disampaikan. Wah, itu antum sudah kena subhat. Itu awal mula antum terkena subhat. Benar juga ya yang disampaikan. Dia punya dalil juga. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Kita jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Wa na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa syarri ibadihi. Amin. Kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaannya dan azabnya yang pedih serta ya keburukan hamba-hambanya. Amin. Selesai ya pembahasan nawaqidul Islam, pembatal Islam. Ya, tinggal antum murojaah, kemudian antum berusaha untuk menjauhinya. Ya, kalau bisa ya dihafal ya, karena setiap selesai pembahasan kita akan murojaah hafalan apa yang sudah kita bahas ya. Jadi diharapkan untuk menghafal nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yang disampaikan oleh penulis.
selesai ya pembahasan nawaqidul Islam. Sebelum kita lanjutkan anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Jangan sekiranya ada yang ingin ditanyakan kepada beliau. Mungkin saya Ya. contoh selain dari 10 ini untuk nawaqidul Islam, contohnya Mas. Ya contohnya walaupun masih dipersiskan oleh para ulama, ya, contohnya seperti tarkus sholat, ya, meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan termasuk nawaqidul Islam. Ya, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam. Jadi rinciannya antum bisa lihat dalam kitab Riddah, ya, dalam kitab tentang murtad, dalam buku-buku fikih. Ya, di sana dibahas secara rinci hal-hal yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Jadi sini ada faedah, orang Muslim, ya, dia masih bisa kufur, dia masih bisa keluar dari Islam. Jangan kita mengira kalau dia sudah Muslim berarti dia tidak bisa keluar dari agama Islam. Para ulama membahas kitab Riddah. Orang yang murtad itu orang yang awalnya Muslim kemudian dia keluar dari agama Islam. Entah karena keyakinannya atau karena perkataannya, dia mengatakan perkataan yang kufur, atau karena perbuatannya dan seterusnya. Ya, jadi jangan pernah merasa aman dari kekufuran. Kekufuran itu kan banyak macamnya. Kufur akbar aja, kufur akbar itu banyak macamnya. Nanti kita akan bahas. Kufur akbar banyak macamnya. Syirik akbar juga banyak macamnya. Ini yang akbar-akbar, belum yang asgor. Kufur asgor banyak macamnya. Syirik asgor juga banyak macamnya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Terus berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan darinya. Jadi ya kalau ditanya contoh yang lain, ya diantaranya tarkus sholah, meninggalkan sholat. Dan contoh-contoh yang lain bisa dilihat dalam kitab Riddah, kitab yang membahas tentang murtad, orang yang murtad dari agamanya. Nah, iya. Terus kita bertobat. Apakah setelah bertobat itu amalan yang terhapus itu bisa kembali lagi? Nah, ya. Jadi kita bahas dulu orang yang musyrik, orang kafir yang masuk Islam, dengan keislamannya, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa kufur, semasa dia musyrik itu berubah menjadi pahala, berbuah pahala. Kemudian dosa-dosa yang dia lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kebaikan-kebaikan yang telah lalu itu berbuah pahala. Tapi gimana dengan orang muslim yang jatuh dalam kekufuran atau kesyirikan, syirik akbar, dan amal-amalnya terhapus, lalu dia bertobat dari syirik tersebut? Apakah amal-amal dia yang sudah terhapus bisa balik lagi? Ataukah sudah tidak bisa balik lagi, dia mulai lagi dari nol? Ya, menurut pendapat yang rajih, amal-amal dia yang terhapus itu bisa balik lagi dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak perlu mulai dari nol. Ya, ini kalau dia betul-betul bertobat dari kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada cara lain yang kita lakukan setelah kita berbuat syirik kepada Allah kecuali tobat. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dosa syirik, dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Hanya saya kata para ulama, ini bagi siapa? Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa?
bagi orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia meninggal dunia dan dia belum bertobat dari syiriknya. Ini yang tidak diampuni. Kalau dia berbuat syirik, kemudian sebelum dia meninggal dia bertobat dari syiriknya, maka dosa syiriknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semuanya, termasuk syirik. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang bertobat. Kalau dia bertobat dari dosa syirik, maka Allah akan mengampuninya. Dan hal itu terbukti dari para sahabat. Mayoritas para sahabat orang-orang musyrik. Kemudian mereka masuk Islam, mereka bertobat, Allah ampuni dosa syirik mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah dijamin masuk surga. Jadi dosa syirik masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, namun dengan tobat, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia asalnya muslim, ya, dia muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan, kalau benar ya, dia belum tahu kalau itu syirik dan belum ada yang mengingatkannya, belum ada yang mendakwainya, memberitahukannya, maka dia punya uzur. Dia punya uzur bil jahal. Ya. Uzurnya diterima. Dia ma'zur, ya kita tetap mendoakannya. Kita tetap mendoakannya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga menerima uzurnya. Ini kalau betul-betul dia nggak tahu kalau itu kesyirikan, nggak ada orang yang memberitahunya, nggak ada orang yang mendakwainya. Ya, jadi dia tetap muslim. Allahu a'lam bishawab. Ya. Saya agak sama di saya. Batasan ketika seseorang itu merasa dipaksa dalam nawaitul Islam ini sama khaifan. Jadi kan orang yang dipaksa seperti kisah Ammar bin Yasir, walaupun secara zahir dia itu melakukan suatu perbuatan kufur, tapi hatinya tetap beriman. Otomatis dalam hatinya kan dia ada rasa khauf, takut karena sisaan dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan dengan sangat kuasa perkataan kufur. Nah, batasan antara dipaksa sama ini yang dalam keterangan penulis paman ikan bapak nafidan nawaitul Islam sa'un kana hazinan au jadan au khaifan. Batasannya apa saja? Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya perbedaan antara khaif dan mukrah. Jadi al-khaif orang yang takut, ya ini orang yang takut kemudian dia melakukan nawaqidul Islam, maka Islamnya batal. Islamnya batal. Berbeda dengan al-mukrah, orang yang dipaksa kemudian dia melakukan nawaqidul Islam, maka Islamnya tidak batal. Taib, apa perbedaan antara orang yang takut dan orang yang dipaksa? Kemarin sudah kita jelaskan. Awil khaif ada dalam syarah, wa huwa allazi yakhufu bil kalam awil fi'li wa yuhaddadu wa yutawa'adu min ghairi fi'lin aw bi syai'in khafif wa nahwi dzalik ma lam yasil ila haddil ikrah. Jadi al-khaif, orang yang takut, yaitu orang yang takut dengan ucapan atau perbuatan dan dia diancam dengan sesuatu yang ringan. Dia diancam dengan sesuatu yang ringan dan yang semisalnya selama tidak sampai pada batasan pemaksaan. Jadi ancamannya ringan,
Apa misalnya? Kemarin saya contohkan. Kalau dia tidak melakukan perbuatan kufur, jabatannya hilang misalnya. Ya. Atau dia takut nggak dapat nilai misalnya. Dalam kelas dosennya nanya, gimana pendapat antum dengan semua agama? Dosennya liberal. Kemudian dia mengatakan, oh semua agama sama, ya, sama-sama mengerjakan kebaikan dan seterusnya. Karena takut nggak dapat nilai yang bagus. Orang yang seperti ini batal keislamannya. Dia melakukan nawaqidul Islam karena takut. Jadi ancamannya ringan. Berbeda dengan ikrah, dipaksa, itu ancamannya bisa apa? Bisa sampai nyawa. Taruhannya nyawa sebagaimana yang dialami oleh siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Dan orang yang dipaksa ketika dia mengucapkan kata-kata kufur, ya, maka yang kufur itu hanya zohirnya saja, lisannya tok yang kufur. Lisan ini bisa dipaksa, zohir bisa dipaksa, tapi hati tidak bisa dipaksa. Enggak ada seorang pun yang bisa memaksa hati manusia. Makanya kata Allah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya tenang dalam beriman. Hatinya tetap tenang dalam beriman. Lisannya mengucapkan kata-kata kufur, tapi hatinya tetap tenang dengan iman. Ini orang yang dipaksa, yang tidak batal Islamnya kalau dia melakukan nawaqidul Islam. Jadi beda antara apa? Khaif dengan al-mukrah. Kalau mukroh ya, antum di kelas sudah ditodong sama dosen antum, ya, disuruh ucapkan kata-kata kufur. Kalau tidak ditembak kepala antum misalnya. Nah itu sudah haddul ikrah, ya, batasnya sudah masuk batasan pemaksaan. Maka ada dua pilihan. Antum mengucapkan kata-kata kufur, hati antum tetap tenang dengan iman, atau antum tidak mengucapkan, kemudian antum ditembak, kemudian antum mati syahid. Antum pilih mana? Antum pilih mana? Pilih ditembak atau ngucapin kata-kata kufur? Udah surga di depan mata. Ya. Pasti antum ingat, aduh, anak istri ya. Anak masih sekolah ya. Istri juga, aduh, baru 2 istrinya ya. Banyaklah yang dipikirkan. Nah, ya ini perbedaan antara al-khaif dan al-mukrah. Nah, itu pembatal termasuk pembatal keislaman meninggalkan kelas. Bagaimana kalau orang yang meninggalkan kelas itu karena tadinya adalah malas, tapi berkelanjutan gitu, terus gitu. iya. Yang kedua, bagaimana hukumnya sholat itu, maksudnya ada sholat jamaah itu hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah gitu. Baik. Jadi orang yang meninggalkan sholat, bagi yang mengatakan kafir, dia meninggalkan sholat. Dengan sekedar meninggalkan sholat dia kafir. Walaupun dia meninggalkannya karena malas, tetap dikafirkan oleh sebagian ulama yang mengatakan tarkus sholat kafir. Meninggalkan sholat kafir. Jadi bukan dilihat dia malas atau tidak malas. Dia malas atau dia mengingkari? Tidak. Dia meninggalkan sholat, maka dia dihukumi kafir. Hanya saja dalam menetapkan kapan seseorang meninggalkan sholat dikatakan kafir, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan dia meninggalkan sholat secara total, nggak sholat sama sekali. Ini yang kafir. Kemudian ada yang mengatakan dia lebih banyak meninggalkan sholat daripada mengerjakan sholat. Ini yang kafir. Ya, kan ada orang sholatnya bolong-bolong, yaitu tidak, subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, nanti maghrib sholat, ya, isya sholat. Jadi sholat tapi bolong-bolong. Ya, ada orang sholatnya hanya sepekan sekali, hanya sholat Jumat toh. Biasa hari Jumat masjid penuh, ya, yang goib-goib hadir, ya, hari Jumat.
Ada yang lebih parah lagi, sholatnya hanya setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sampai kadang-kadang kita heran, oh, antum muslim? Iya, anak muslim. Karena baru kelihatan pakai baju koko pas lebaran. Jadi beda, orang meninggalkan sholat itu beda-beda. Ada yang nggak sholat sama sekali, ada yang lebih banyak meninggalkan sholat daripada mengerjakannya, ada yang lebih banyak mengerjakannya daripada meninggalkannya. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ya meninggalkan sholat yang bagaimana yang dikatakan kafir. Taib. Kemudian yang kedua tentang hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya, banyak dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini perintah, amr. Warka'u, ini kata kerja perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian juga dalil yang lain, sholat khauf, sholat ketika perang, itu tetap disuruh berjamaah. Ya, sholat ketika perang tetap disuruh berjamaah. Allah tidak mengatakan, oh sebagian sholat, sebagian istirahat, jaga-jaga. Enggak, semua sholat. Cuman tata cara sholatnya berbeda. Tidak sama dengan sholat ketika kondisi normal. Ketika perang saja kita disuruh berjamaah, apalagi kondisi normal. Kemudian dalil yang lain, ada orang buta datang kepada Nabi. Dia meminta keringanan untuk sholat di rumah karena dia tidak punya penuntun yang menuntunnya ke masjid. Awalnya Nabi kasih keringanan, oh enggak apa-apa antum sholat di rumah. Ketika dia hendak pergi, Nabi memanggilnya, tunggu dulu sini. Hal tasma'an nida, apakah kamu mendengarkan azan? Kata dia, ya saya mendengarkan azan. Orang buta, ya telinganya masih bagus. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan azan. Bayangkan orang buta, ya tetap diwajibkan untuk sholat berjamaah, walaupun dia tidak punya penuntun. Dalam riwayat lain ya, kalau kita lihat riwayat lain, ini rumahnya jauh. Orang buta ini, di samping dia tidak punya penuntun, rumahnya jauh. Rumahnya bukan di samping masjid. Dalam riwayat lain disebutkan ketika itu di Madinah banyak binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, sehingga kalau dia mau ke masjid dia harus lewati ya hal-hal yang berbahaya. Tapi Nabi tetap mengatakan pergi ke masjid. Ini orang buta. Ya, bagaimana dengan yang tidak buta, yang rumahnya dekat masjid, ya. Kemudian juga aman, maka tentu lebih wajib lagi. Jadi hukum sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dia berdosa. Dia berdosa. Jadi sholatnya sah, namun dia berdosa. Dan tentu dia tidak akan mendapatkan pahala yang banyak, ya, pahala 27 derajat yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Dosa istihza itu kalau kepada Allah mungkin kita bisa taubat kepada Allah, tapi kalau kita selain kita kepada Rasulullah, beliau sudah meninggal. Apakah bisa ditaubat? Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya tentang dosa tobatnya orang yang istihza. Apakah tobatnya orang yang istihza itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama melakukan rincian. Kalau dia istihzanya kepada Allah, maka tobatnya diterima. Ya, dia istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah, kemudian dia bertobat, maka tobatnya diterima. Tapi kalau yang dia istihza itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi sudah meninggal, kemudian dia mengolok-olok Nabi, kalau dia bertobat maka tobatnya tidak diterima. Tobatnya tidak diterima karena dia kan harus minta maaf kepada Nabi, sementara Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah meninggal dunia, sehingga kata para ulama, orang yang istihza kepada Nabi sepeninggal Nabi, tobatnya tidak diterima.
Wallahu a'lam bishawab. Itu rincian dari para ulama. Nah, ada lagi para jemaah? Ada yang ditanyakan? Berapa menit lagi salat Isya? Gimana Pak? Anak kurang dengar. Yang nomor 4. Iya. Nah, ini juga sudah kita jelaskan ya rinciannya. Kapan seseorang batal Islamnya? Ketika dia mengatakan atau ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, di antaranya yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi dia mengatakan hukum selain hukum Allah atau hukum selain hukum Nabi itu lebih baik daripada hukum Nabi, daripada hukum Allah. Mengatakan lebih baik hukum selain Allah daripada hukum Allah, lebih baik hukum selain Nabi daripada hukum selain Nabi. Ini batal Islamnya. Atau dia mengatakan boleh berhukum dengan hukum selain Allah, ini juga batal Islamnya. Ya, jadi ada beberapa poin dijelaskan oleh para ulama, itu Anda sudah lupa ya. Anda pernah jelaskan ya rinciannya. Dan di sana ada yang tidak batal Islamnya, Pak. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tapi tidak batal Islamnya. Itu dia yakin hukum Allah itu lebih bagus, lebih baik daripada hukum selain Allah, tapi dia berhukum dengan hukum selain Allah li ajli dunia, karena ingin jabatan dan seterusnya. Maka ini tidak keluar dari Islam, tapi dia jatuh dalam kufrun duna kufrin, kufur asgor, kufur kecil. Ya. Dan ini yang yang banyak terjadi. Antum jangan kira orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, mereka berpendapat hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Enggak. Kebanyakan dari mereka yakin hukum Allah lebih baik daripada hukum selain Allah, daripada hukum buatan manusia. Mereka yakin tuh. Cuma tadi karena apa? Karena fulus ya, karena dunia, karena ingin jabatan. Kalau tidak seperti itu nggak dapat jabatan. Karena dunia. Akhirnya mereka melakukannya. Padahal mereka yakin hukum Allah itu lebih baik, lebih sempurna daripada hukum manusia, hukum buatan manusia. Ya, sama, banyak kan orang tahu ini haram tapi masih dilakukan. Ini kayak kita ya. Kita enggak usah nunjuk orang. Kita kadang tahu enggak boleh ngelihat perempuan yang terbuka auratnya, tapi kita masih melihatnya. Itu kan termasuk hukum Allah juga, ya atau tidak? Ya, ghadul basar itu hukum Allah ya. Hukum Allah kan luas. Bukan hanya had saja. Ya. Tapi kita masih melakoninya karena hawa nafsu ya, karena iman kita lemah dan seterusnya. Ya. Jadi ada orang yang tahu itu haram, tahu itu tidak boleh, tahu meninggalkannya lebih utama, tapi dia tetap melakukan yang haram karena imannya masih lemah, karena godaan ya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Antum bisa lihat lagi Pak, ini ada rekamannya, rincian pembatal Islam yang keempat. Ya, rincian pembatal Islam yang keempat. Nah. Ya, yang 7 poin itu. Kalau antum sempat catat yang 7 poin itu. Nah. Dah azan. Ya. Kita dengarkan azan dulu.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Monggo Bapak Sis. Oh enggak ada. Tadi mau tanya. Yang mau tanya mungkin. Sambul. Sambul. Nah, ya, jadi alhamdulillah kita sudah selesai ya. Banyak materi yang sudah kita sampaikan dari salah satu usul ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam, kemudian asluddin wa qaidatuhu amran, kemudian syarat la ilaha illallah dan juga dalil-dalilnya, dan nawaqidul Islam. Ini sudah banyak, dan kalau kita lihat ini sudah melebihi separuh kitab. Ya, sudah banyak materi yang kita sampaikan, namun kita belum ikhtibar. Kita belum ujian. Mata nakhtabir. Kapan kita ujian? Jadi anak tertarik dengan model ujian online yang pakai waktu itu. Soalnya banyak, pakai waktu. A, B, C, D atau benar salah. Paling enak benar salah ya. Benar salah. Benar. Ya. Jadi anak pingin ujiannya seperti itu, nanti tinggal anak buat soal yang banyak dan waktunya dibatasi. Ya. Jadi 100 soal 15 menit. Terlalu sedikit ya. Berapa kalau 100 soal berapa menit biasanya? 1 jam lah ya. 1 jam. Nanti banyak. Oh, berarti agak susah soalnya. Jadi nggak apa-apa, tapi dibuat susah soalnya. Ya, dibuat pertanyaan-pertanyaan jebakan. Jadi soalnya sedikit, tapi waktunya banyak. Cuman soalnya susah, atau pertanyaannya banyak, soalnya mudah. Kita tinggal milih. Ya, banyak pertanyaan tapi mudah. Wah, itu pilihan yang nggak ada ya. Soalnya sedikit terus mudah. Ya, nanti kita upayakan ada ujiannya. Ini kita usahakan nanti yang juara 1 ada hadiahnya. Hadiah fulus ya. Mudah-mudahan ada ada donaturnya ya. Insyaallah ana usahakan ya. Untuk juara 1, juara 2, juara 3 nanti ada hadiahnya, tapi bukan umroh ya. Kalau umroh
Nanti bisa jual rumah anak nanti. Tapi mungkin ini ya yang bisa Anda sampaikan, kita nggak bisa lanjutkan karena nanggung. Anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid ini cukup banyak ya pembahasannya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, jangan lupa ada hafalan matan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Amir.